Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Kiswa Natasha. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah persahabatan yang saya ambil dari kisahnya Paulus dan Barnabas di Alkitab Kisah Para Rasul pasal 9 sampai 15. Kisah persahabatan antara dua orang ini adalah salah satu kisah yang paling mengharukan dan sangat penting dalam sejarah gereja mula-mula. Awalnya Paulus yang dahulunya bernama Saulus adalah orang yang dikenal sering menganiaya orang Kristen. Setelah ia bertobat, banyak orang yang menganggap dia hanya berpura-pura bertobat, dan banyak orang juga tidak percaya dengan Paulus. Lalu ada satu orang yang percaya dan berani mengulurkan tangannya kepada Paulus, yaitu adalah Barnabas. Barnabas ini yang sering dijuluki dengan anak penghiburan adalah salah satu orang yang berani mengambil resiko untuk mempercayai Paulus. Ia memanggil Paulus dan mengajaknya kepada rasul-rasul di sana, dan dia berani membela kisahnya di depan para rasul. Nah, selain itu mereka menjadi tim yang sangat-sangat tak bisa terpisahkan dalam pelayanan misinya. Di dalam bahayanya berbagai penolakan, terus penganiayaan, perdebatan, mereka selalu menyemangati satu dengan yang lain. Mereka saling mendorong, saling membantu. Kayak contohnya seperti kita, kalau kita lagi kesusahan, kita punya teman kita tuh selalu membantu kita dalam kondisi apapun. Dia tidak pernah meninggalkan. Kalau kita lagi di depan banyak orang, kita diejek, kita dijatuhin, nah teman kita itu menolong kita, seperti kisahnya Paulus dan Barnabas ini. Pada umumnya kalau kita memiliki sahabat, pasti kita memiliki latar belakang yang berbeda yang membuat kita menjadi salah paham atau beda pemikiran. Nah, Paulus dan Barnabas ini juga seperti itu, teman-teman. Jadi mereka memiliki perbedaan pendapat antara rekan kerjanya, sehingga membuat dia pisah atau berpisah. Bukan berpisah karena marah-marahan ya, tapi dia berpisah karena yaitu beda pendapat, dan dia melanjutkan dengan rekan kerjanya masing-masing. Nah, seperti cerita saya memiliki teman yang dahulu waktu saya masih SMP, saya itu memiliki satu sahabat yang dimana kita dari kelas 7 sampai pertengahan kelas 3, atau yang bisa kita sebut kelas 9, itu kita saling bersama. Tapi di tengah-tengah permasalahan kita itu kita beda pendapat karena waktu itu kita mau pergi study tour. Nah, kita memiliki beda pendapat itu cuma gara-gara kita mau tidur dengan siapa, sedangkan di situ sudah ditulis kalau udah ada kelompok untuk tidur masing-masing. Namun dengan pemikiran kita, karena kita pengen banget tidur dengan teman kita masing-masing, nah akhirnya kita itu berbeda pendapat. Saya pengen tidur dengan dia, tapi di sisi lain kita harus menaati peraturan, tapi dia nggak tahu untuk tidur dengan saya, dan akhirnya kita di situ berdebat yang membuat kita menjadi diem-dieman selama kurang lebih 2 bulan. Akhirnya waktu kita mau lulus, kita baru ngobrol lagi, dan kita saling meminta maaf, seperti kisahnya Barnabas dan Paulus ini. Walaupun sekarang kita sudah berbeda, kita nggak sama-sama lagi, tapi kita masih sama-sama berkomunikasi yang baik, seperti kisahnya Paulus dan Barnabas ini. Walau dia sudah tidak satu tim lagi, nggak sering kemana-mana bareng lagi, menyebarkan misi bareng-bareng lagi, tapi dia masih berkomunikasi yang baik, mereka masih menjalin hubungan yang baik. Nah, apa sih yang dapat kita ambil dari cerita Barnabas dan Paulus ini? Yang pertama, kita harus memiliki komunikasi yang baik sesama dengan teman kita atau sahabat kita. Walau kita ya seperti tadi memiliki perbedaan pemikiran atau memiliki perbedaan pendapat, kita harus mengambil jalan tengah-tengahnya agar kita tidak berpisah, atau agar kita tidak menjadi sahabat lagi. Jadi supaya kita tetap menjadi sahabat lagi dengan
cara kita mengambil keputusan dalam tengah-tengah. Contohnya kalau pendapat ini begini, pendapat ini begini, ya gimana caranya kita bisa memakai dua pendapat ini. Nah, sekian dari cerita saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.